Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Bantuan subsidi upah hari ini sudah mulai dapat dicairkan. Bantuan ini untuk membantu pekerja yang terdampak kenaikan harga BBM. Namun Ombudsman menyayangkan karena subsidi ini tidak diberikan pada pekerja informal yang paling terdampak naiknya harga BBM. Bantuan subsidi upah atau BSU bagi pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan hari ini sudah bisa dicairkan. Dalam keterangan pers Jumat lalu, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, dana BSU Rp600.000 bisa diambil secara bertahap mulai Senin, 12 September 2022, sesuai operasional Bank Himbara. Saya mengingatkan, tahap pertama ini penerima BSU yang sudah memiliki rekening Bank Himbara. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia berharap BSU dapat tepat sasaran serta dapat membantu pekerja yang terdampak kenaikan harga BBM. Kami berharap pemberian BSU ini dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat secara luas, khususnya teman-teman pekerja atau buruh, guna mempertahankan daya beli dan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat dari kenaikan BBM. Sasaran BSU sebesar Rp600.000 adalah pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta rupiah yang jumlahnya mencapai 16 juta orang. Total pemerintah menganggarkan 9,6 triliun rupiah untuk program bantuan subsidi upah. Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan dengan total anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah. Ombudsman mengkritik program bantuan subsidi upah karena hanya untuk pekerja formal serta peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal menurut Ombudsman, pekerja informal paling terdampak kenaikan harga BBM. Itu yang saya rasa paling terdampak justru adalah pekerja-pekerja informal. Nah, sejauh mana kemudian kita tentu berharap makin lama di tataran kebijakan soal bantuan subsidi upah ini makin inklusif, makin mencakup kepesertaan dan juga perluasan akses bantuan sehingga bantalan sosial ekonomi itu bisa kita siapkan sekaligus tidak menimbulkan ketimpangan pendapatan antara mereka sebagai penerima manfaat, yaitu adalah pekerja formal peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan mereka yang tidak mendapatkan itu. Pada tahun 2020 dan 2021, pemerintah juga menggelontorkan bantuan subsidi upah. Namun tahun ini, BSU dapat dicairkan di kantor pos agar penyaluran lebih cepat dan segera membantu pekerja yang terdampak naiknya harga BBM. Tim Liputan Kompas TV. Mengapa hanya pekerja formal yang mendapat bantuan subsidi upah? Kita akan berbincang dengan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indahsari serta anggota Ombudsman Republik Indonesia Robertna Endi Jaweng. Selamat malam Mbak Dita. Pak Robert. Selamat sore Mbak Cindy. Baik, Mbak Dita, tidak semua pekerja dengan mendapatkan gaji 3,5 juta rupiah mendapatkan subsidi upah. Kriterianya apa sih sebenarnya Mbak Dita? Mbak Dita? Kami belum bisa mendengar suara Mbak Dita, mungkin masih termute. Oke, sepertinya masih belum bisa mendengar suara Mbak Dita. Saya akan langsung ke Pak Robert terlebih dahulu sembari kita memperbaiki komunikasi dengan Mbak Dita. Pak Robert, hanya pekerja sektor formal saja yang mendapat bantuan subsidi upah menurut Anda? Ya Mbak Cindy, saya mulai dari pandangan dasar dulu bahwa tugas utama pemerintah itu kan adalah mengadministrasikan keadilan. Ya. Dan tugas ombudsman itu adalah mengawasi agar tidak terjadi maladministrasi atas keadilan. Baik yang terkait dengan keadilan pada tataran kebijakan maupun pada implementasi di tataran tata kelola. Ya. Inilah titik tolak pandangan ombudsman kenapa kemudian kami memberikan catatan
atas kebijakan maupun tata kelola atau pelaksanaan dari bantuan subsidi upah yang tahun ini sudah memasuki putaran ketiga sejak tahun 2020 gitu ya, di mana memang cakupan kepesertaannya itu masih kita anggap itu belum inklusif. Padahal kalau kita bicara keadilan itu adalah kepada siapa yang berhak, atau kalau kasus kenaikan BBM itu pada siapa yang paling terdampak, itu justru kita Pak Robert, Artinya sudahkah bantuan subsidi upah yang dibagikan pemerintah kepada pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah memenuhi rasa keadilan itu? Ombudsman memandang masih belum, karena pemerintah memang masih bermain pada wilayah aman, di mana dengan basis pengenaan atau penerima manfaatnya itu adalah pada para pekerja formal yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek itu membuat data lebih clear and clean bagi pemerintah, satu. Kemudian kedua, mungkin juga untuk memberikan apresiasi bagi perusahaan ataupun pekerja yang menjadi peserta BPJS Jam Sostek gitu ya. Tetapi di sisi lain kan kita semua tahu dampak dari kenaikan harga BBM maupun juga bicara keadilan atas hak itu tentu bukan semata pada mereka yang 3,5 juta ke bawah atau yang mendapatkan gaji UMP ke bawah. Gitu. Pak Robert menyebut bahwa pemberian bantuan subsidi upah dari pemerintah tidak memenuhi rasa keadilan karena hanya bermain di sektor formal saja. Mereka yang berhak adalah mereka yang bekerja di sektor formal. Mbak Dita, sebenarnya bagaimana kriterianya? Ya, pertama memang tidak ada larangan bagi sektor informal selama mereka mempekerjakan pekerjanya dan pekerja itu didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi meskipun dia bukan sektor formal, bukan perusahaan, bukan manufaktur, pertambangan dan sebagainya, selama pekerjanya meskipun 1-2 orang itu didaftarkan ke BPJS, dibayarkan iurannya, mereka juga berhak menerima. Yang kedua, untuk sektor informal yang lebih luas yang diharapkan oleh Pak Robert tadi, ada skema lain di luar BSU. Yang pertama adalah bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah sebesar 2,11 triliun yang ditujukan pada para nelayan, ojek, dan angkutan umum. Itu sebesar 2,11 triliun kalau saya tidak salah, atau 2,17. Yang ketiga, juga ada bantuan subsidi usaha mikro. Itu kan bagiannya dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu juga akan mencakup banyak sekali usaha informal, usaha kecil yang tadi dimaksudkan Pak Robert. Jadi memang skema ini ada peluang untuk sektor informal, namun peluang yang lebih luas ada di skema bantuan sosial lainnya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koperasi UMKM nantinya. Gitu. Jadi mereka yang tidak terdaftar di BPJS masih mendapatkan bantuan dalam bentuk lain, begitu ya Mbak Dita? Artinya tidak ada yang ditinggalkan menurut Mbak Dita? Tidak ada. Cuma memang karena ini namanya aja bantuan subsidi upah. Jadi kita berikan kepada mereka yang menerima upah. Soal nanti itu adalah upahnya dari pemberi kerja di sektor formal atau informal, nggak ada masalah. Oke, semua dapat kok Pak Robert, meskipun mereka yang tidak di sektor informal. Iya, kalau kita kembali ke filosofi dari BSU, itu kan bantuan atau subsidi dari negara kepada mereka yang upahnya tidak mencukupi, agar kemudian dia punya daya beli yang kira-kira memadai gitu kan. Dan kalau kita melihat bahwa mereka yang terkena dampak dari BBM ini tentu tidak saja pekerja formal atau pekerja apalagi yang hanya sekedar terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Di mana kemudian pasti konsumsi agregat mereka, daya beli mereka, upah real mereka itu kemudian pasti akan terpengaruhi. Coba kita lihat misalnya data aja Mbak Cindy dan Mbak Dita ya. Total jumlah pekerja Indonesia hari ini sekitar 93 atau 94 juta kurang lebih gitu ya. Dan yang tercakup dalam kepesertaan Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan ini kan ini baru sekitar 33% gitu. Artinya masih cukup banyak mereka yang belum terlindungi. Saya tahu memang kita harus terus mendorong mereka agar kemudian terlindungi, terdaftar sebagai BPJS Jam Sostek. Tapi jangan lupa bahwa bahkan pekerja formal pun yang tidak terlindungi sebagai peserta BPJS Jam Sostek, itu kan pangkal kesalahannya bukan pada pekerjanya, tetapi pada pemberi kerja. Tapi Pak Robert kan tadi disebutkan ada PKH yang disiapkan, kemudian ada bantuan untuk UKM, untuk nelayan, ojek online juga mendapat bantuan. Artinya mereka tidak tercover oleh BPJS, bukan pekerja sektor formal tetap diberikan bantuan oleh pemerintah.
Ya, kalau kita melihat 3 jenis bantuan sosial yang terakhir ya, ada BLT dari Kementerian Sosial, ada subsidi dari DPU atau DAU dari pemerintah daerah. Itu kan jumlah kalau DAU ini sedikit sekali, Mbak. 2, sekian triliun itu juga kita perlu bicara ya. Saya kebetulan mendalami pemerintahan daerah. Ini juga nggak dengan asumsi bahwa ini akan berjalan lancar. Ya, karena begini, pemerintah mengalokasikan 2, sekian triliun kepada pemerintah daerah. Yang itu diharapkan Pemda kemudian akan melakukan earmarking, akan mematok dana itu dan kemudian disalurkan. Pertanyaan sekarang adalah ini sudah menjelang akhir tahun fiskal 2022. Perubahan anggaran itu bukan sesuatu yang gampang. Padahal pemerintah menargetkan bulan Oktober, November itu sudah mulai dikucurkan kepada nelayan, kepada usaha mikro kecil. Jadi saya sih terus terang tidak terlalu berharap pada alokasi dana transfer umum atau dana. Jadi jumlahnya tidak sebesar dari jumlah bantuan subsidi upah, begitu? Tidak terlalu besar. 2, proses administrasi di pemerintahan daerah itu susah sekali, Mbak. Itu kita sudah tahu 20 tahun di bidang ini. Ini bukan hal yang gampang, apalagi kalau kemudian pengawasan dari pemerintah pusat, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri itu tidak kuat, membuat kemudian alokasi 2, sekian triliun tadi belum tentu benar akan dialokasikan di bulan Oktober atau November ke depan. Yang juga Anda artikan tidak bisa membantu mereka yang terdampak kenaikan harga BBM ini bisa menutupi kebutuhannya ya, Pak Robert? Saya sebenarnya lebih bersandar pada BSU ini untuk para pekerja, terutama adalah pekerja-pekerja informal yang hari ini kita semua tahu juga tidak semua mereka itu mendapat perlindungan atau menjadi peserta dari BPJS dan Sostek itu. Baik, bantuan dari Pemda tidak sebesar bantuan subsidi upah, Mbak Dita, sehingga tidak efektif untuk bisa membantu mereka menghadapi dampak kenaikan BBM. Ya, kami berbaik sangka ya bahwa pemerintah daerah dengan dipandu oleh pemerintah pusat akan bisa cepat menyalurkannya. Karena untuk BSU ini sebagai contoh ya, itu kerjasama lintas kementerian itu sangat solid. Teman-teman dari KPPN ya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan dengan segala bolak-balik data, berusaha memverifikasi dan memvalidasi data dari Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja juga. Jadi semua unsur dalam pemerintah paham bahwa ini adalah hak masyarakat yang harus segera disalurkan karena memang ada kebutuhan untuk itu. Jadi kami berpositif thinking ya, berbaik sangka bahwa ini proses yang akan juga kecepatannya akan menular ke daerah sehingga 2,17 triliun itu bisa juga tersalurkan dengan cepat. Lalu ada BLT, kemudian ada kartu batch 41. Kemudian ada juga tentu PKH ya, lalu ada bantuan subsidi usaha menengah, usaha mikro yang tadi dari Kementerian Koperasi. Jadi semuanya bekerja dengan kecepatan yang sama karena memang masyarakat ingin cepat-cepat tersalur, ingin cepat-cepat ke rekeningnya. Jadi kami pun cepat-cepat. Jadi kami paham kekhawatiran Pak Robert, tapi percayalah kita kerja keras segenap lintas kementerian untuk memberikan kerja dan baik informal, non formal, ojek, para nelayan semuanya hak mereka atas anggaran ini. Apakah ditentukan Mbak besarannya kepada penerima bantuan, terutama bagi mereka yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat dari uang 2,7 triliun itu? Kalau untuk dari pemerintah daerah setempat ya kurang lebih sepanjang pengetahuan saya itu berdasarkan data dan alokasi masing-masing Pemda ya. Datanya kan juga itu. Jadi kan jumlahnya beragam, tidak sama dari masing-masing daerah. Ya, kan ada dana alokasi umum dan alokasi khusus ya kan berbeda-beda ya. Dan juga kebutuhan daerah juga berbeda. Tapi memang disampaikan bahwa itu untuk ojek itu tentu pekerja informal ya. Umum serta nelayan kita yang juga masih sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah supaya mendapatkan akses itu. Oke, besarannya berbeda-beda nih Pak Robert. Dampak apa yang Anda khawatirkan dari besaran yang berbeda-beda diterima oleh penerima bantuan dari pemerintah daerah setempat? Ya, kekhawatirannya tadi pada soal satu, data berjalannya duit dari pusat ke daerah, itu kan kemudian harus masuk ke APBD dulu, Mbak. Di APBD itu uang masuk tidak sama dengan uang keluar. Uangnya yang masuk itu jelas dari pemerintah pusat, tapi begitu dikeluarkan, ini juga bukan hal yang lancar buat pemerintah daerah. Kecuali kalau pemerintah pusat itu sudah menandai earmarking bahwa Anda tidak boleh kemudian membelanjakan untuk urusan-urusan lain,
atau kalaupun Anda melanggar itu, maka kemudian tidak akan disalurkan jenis-jenis yang lain misalnya. Itu dari pusat ke daerah. Kemudian dari Pemda ke masyarakatnya, ke penerima manfaatnya, apakah nelayan dan sebagainya. Jangan lupa gini, Mbak Cindy, masyarakat ketika menerima bantuan dari pemerintah dalam skema dana alokasi umum maupun dana bagi hasil ini, dia membutuhkan legalitas misalnya bahwa nelayan itu punya kartu kusuka, kartu nelayan, kartu legalitas dan sebagainya. Yang itu belum tentu juga semua pemerintah daerah bisa membereskan itu. Kita bisa misalnya berkaca pada pengalaman subsidi solar bagi nelayan kecil atau nelayan tradisional. Kami punya studi yang cukup bagus di Pantura misalnya, Pantura Jawa, di mana sesungguhnya mereka tidak menerima manfaat dari subsidi solar itu. Oke, kita kawal nanti bagaimana. Kita kawal nanti bagaimana penyalurannya. Mbak Dita, bantuan subsidi upah ini jumlahnya kan 600.000. Apakah hanya diberikan sekali saja oleh pemerintah pada saat ini sudah dicairkan atau nanti akan secara berkala akan diberikan oleh pemerintah? Ya, sejauh ini sekali saja Mbak, 600.000 ini satu kali transfer, dan per jam 5 sore tadi itu sudah penerimanya sudah 4.112.052 orang atau 80,63% dari target keseluruhan 5 juta penerima. Nah, itu sudah tersalur ke 5 bank, melalui 5 bank, BRI, BSI, BPN, BSI, Bank Syariah, dan Bank Mandiri. Rp600.000 dibayarkan hanya sekali, bisakah ini meredam dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat yang terdampak? Ya, memang ini adalah upaya pemerintah untuk bridging ya kepada pekerja untuk mengatasi kenaikan harga, terutama harga makanan dan harga barang-barang. Tapi yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah pada bulan Oktober November ini akan dimulai negosiasi kenaikan pembahasan kenaikan upah minimum untuk tahun 2023. Di seluruh wilayah ya? Di seluruh provinsi. Nah, dimulai dari Oktober November sampai nanti biasanya keluar SK Gubernur itu bulan November atau Desember. Nah, untuk 2023 salah satu aspek dalam formulasi kenaikan upah adalah inflasi di satu daerah atau pertumbuhan ekonomi di satu daerah. Jadi tentu data-data inflasi nanti akan kita dapat dari BPS tempat, dari BPS nasional, yang kalau itu diterapkan dalam formula akan terjadi ditambah dengan upah minimum yang sekarang, maka kami harap itu bisa mengatasi gap ya kenaikan harga barang dengan gaji pekerja saat ini. Untuk jadi jangka panjangnya adalah menaikkan upah minimum di seluruh wilayah. Oke, kita nanti bagaimana upaya dari pemerintah soal ini. Terima kasih Mbak Dita Indasari, terima kasih juga Pak Robert Eni Jawa yang telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.